sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hak paten dengan jenis-jenis paten. Di Indonesia, kesadaran terhadap haki masih rendah. Indikasinya adalah hasil penelitian menunjukkan banyaknya jumlah sebuah hasil penemuan teknologi yang belum memiliki hak paten sehingga mudah untuk dibajak oleh orang lain. Hak atas kekayaan intelektual perlu diabsahkan adanya bentuk tertulis sertifikasi agar kemungkinan dihasilkan teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Untuk lebih rincinya, saya serahkan kepada pemateri. Baik, selanjutnya akan saya ambil alih. Saya akan menjelaskan dua poin di dalam PowerPoint ini. Yang pertama, sejarah hak atas paten. Dan yang kedua, jenis-jenis paten. Sebelum kita mengenal sejarah hak paten, tentunya kita mengenal sejarah hak atas kekayaan intelektual. Di mana sejak kedatangan Hindia Belanda pertama kali, konsep kepemilikan hak kekayaan intelektual diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1984. Bahkan, Hindia Belanda juga menjadi anggota dari konvensi-konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Konsep hak kekayaan intelektual sudah lama dikenal di Eropa, karena di Eropa sangat dijunjung sekali hak-hak individual atas hak kekayaan intelektual sangat dilindungi, diatur dalam konvensi-konvensi sebelum Indonesia merdeka. Nah, tentunya kita mengenal Paris Convention for the Protection of Industrial Property, di mana perlindungan terhadap hak kekayaan industri yang meliputi semua hak yang bisa diindustrikan seperti paten, merek, desain industri. Selanjutnya, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, untuk perlindungan karya cipta baik literasi atau literatur. Nah, sudah saya katakan dari awal, maka saya akan menyinggung tentang sejarah hak atas kekayaan intelektual, di mana sejarah hak atas kekayaan intelektual juga mengeluarkan industri-industrinya seperti hak paten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah hak paten. Hak paten yang menurut sejarahnya muncul di Inggris pada abad ke-16 di zaman Ratu Elizabeth I. Dalam perjalanan menuju abad ke-21 mendatang, dari aspek hak atas kekayaan intelektual akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Dalam perjalanan menuju abad ke-21 mendatang, dari aspek hak atas kekayaan intelektual haki akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Dalam pasar global mendatang yang dicirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing dan keunggulan produk, temuan invention menjadi aset yang sangat berharga, melebihi nilai aset-aset ekonomi lainnya. Jadi, pada tahun 1623, status of monopolis lahirlah hukum paten di Inggris. Seiring ditemukannya benua baru di Amerika Serikat, gagasan paten mulai berpindah juga akhirnya pada tahun 1791. Amerika Serikat mempunyai undang-undang paten, tidak terlepas dari telepon. Pada masa itu, hak paten digunakan pada penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Ia dapat menjadi orang kaya setelah temuannya itu digunakan oleh banyak orang. Nah, di sini pengertian paten sendiri akan saya jelaskan. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Nah, paten sendiri diberikan untuk penemuan baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Adapun pengertian paten menurut pasal 1 butir A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut untuk memberikan persetujuan kepada pihak untuk melaksanakannya. Nah, jadi di sini sudah jelas, paten ini termasuk hak khusus eksekutif industri. Nah, berikutnya jenis-jenis paten ada dua di sini. Yang pertama, ada jenis paten dikenal dalam dua jenis, yaitu paten proses dan paten produk.
Ditinjau dari bentuk invensi yang dipatenkan, paten dapat dibagi ke dalam paten biasa dan paten sederhana. Nah, dalam hal ini diterapkan pada pasal 2 Undang-Undang Paten. Paten produk adalah invensi berupa produk yang mencakup alat, mesin, komposisi, formula, produk by proses, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta. Sedangkan paten proses adalah mencakup proses, metode, atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta dan proses membuat tisu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya paparkan. Selanjutnya akan saya beri alih kepada moderator. Baik, saya simpulkan, sejarah hak kekayaan intelektual atau haki tidak dapat dipisahkan dari hak cipta dan hak industri, di mana merupakan suatu kronologi waktu yang tidak terpisahkan dari awal mula masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Pada saat umur Indonesia telah mencapai ratusan tahun dinyatakan merdeka, hak kekayaan intelektual nyatanya tidak membuat kesadaran terhadap sumber daya manusia bangsa bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi semua kreasi, literatur maupun aristik. Mengingat perjalanan panjang dari sejarah haki hingga Indonesia mulai memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya melihat di era global pada saat ini, citra anak bangsa mulai mengembangkan ide-ide pemikiran yang bertajuk pada pengembangan yang menghasilkan sebuah nilai kemanfaatan. Paten diberikan dalam bidang teknologi yang memungkinkan manusia untuk memperoleh kemudahan tertentu sebagai efek positif dan penemuan itu. Maka wajarlah seorang inventor diberikan penghargaan atas invensinya. Paten dikenal dalam dua jenis, yaitu paten proses dan paten produk. Ditinjau dari bentuk invensi yang dipatenkan, paten dapat dibagi ke dalam paten biasa dan paten sederhana. Pasal 2 Undang-Undang Paten. Baik, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.